Halo, selamat sore. Kembali lagi kita ketemu di Selasa Berbagi pada hari ini, dan tentunya di bulan yang baru kita pengen banget untuk kamu selalu ceria pastinya ya. Dan saya nggak sendirian, saya Joko Tavianus ditemani sama teman-teman di sini yang akan kita akan ngebahas topik yang menarik hari ini. Tapi sebelum saya share topiknya hari ini, ada beberapa informasi yang pastinya akan saya bagikan untuk kamu semua. Dan seperti biasa teman-teman, di Selasa Berbagi ini adalah waktunya untuk kita selalu mengingatkan kamu semua untuk kita berbagi kepada teman-teman, orang terdekat sama yang ada dekat-dekat kita, tetangga kita. Kadang-kadang kita tuh nggak aware sama orang yang dekat sama kita. Kita cuma mikirnya yang jauh-jauh dari kita, ternyata yang dekat kita nggak peduliin. Makanya Selasa Berbagi ini adalah waktunya juga teman-teman untuk ingat yuk sama teman-teman yang sekitar kita, untuk kita tolong mereka, berbagi Injil dengan mereka. Dan Selasa Berbagi ini juga ingetin kita semua untuk sama-sama menyebarkan Injil hingga ke pelosok Indonesia bersama dengan Pijar TV, supaya saudara-saudara kita yang ada di pelosok juga bisa menyaksikan kebenaran firman Tuhan melalui tayangan Pijar TV. Dan setiap donasi yang teman berikan, teman kirimkan, itu akan berguna banget untuk menyebarkan penayangan Pijar TV di satelit-satelit yang menjangkau area-area terpencil di Indonesia. Ada nomor rekening BCA 5055182121 atas nama ESN Indonesia, yang teman-teman bisa gunakan untuk bisa mengirimkan donasi teman-teman untuk mendukung pelayanan Pijar TV. Kalau kamu mungkin sampai hari ini belum tahu Pijar TV itu bisa kamu tonton di mana, bisa kamu lihat di mana, kamu bisa lihat setiap tayangan Pijar TV di Transvision channel 778 ataupun dapat live streaming di www.pijar.tv. Dan kalau kamu punya pertanyaan setelah acara selesai, atau kamu punya permohonan doa, komentar, ataupun saran, silakan kirimkan melalui 0813-8700-7055, dan akan ada tim respon Pijar TV yang siap untuk menanyakan kamu semua. Dan pastinya untuk hari ini, seperti yang kamu bisa lihat di layar, ada beberapa teman-teman yang siap untuk berbagi sama kita hari ini. Oke, dan hari ini saya mau sapa. Ada Peter Chris. Halo Peter Chris, apa kabar Om Chris? Baik, Om Chris, baik. Kenapa pakai kacamata Om Chris? Tiba-tiba. Silau, men. Silau. Oh, silau. Lampunya ya kebanyakan kayaknya ya. Oke, lalu juga ada Pastor Randy. Halo Pastor Randy. Halo Bang Jo. apa Halo kabar, teman-teman bro? semua. Puji Tuhan. Baik Bang Jo. Wah, mantap. Lalu juga ada Raguel Lewi. Ya. Halo El, apa kabar El? Yes. Dan pastinya selain kita berempat, ada satu tamu. We're gonna introduce our guest today is Hatem. Halo Hatem, how are you Hatem? Good, thank you. How are you? Hatem is here with us because it's going to lead to our topic today that we're going to discuss. Ada Hatem di sini untuk kita mau diskusi satu topik, yaitu topiknya adalah gini, apakah bangsa Israel itu penjajah tanah Palestina? Itu ya. Itu yang kita bahas ya, karena ada beberapa diskusi di negara kita gitu ya, di Indonesia tentang Israel dan Palestina, dan hari ini kita mau tanya-tanya pendapat kita semua nih, para influencers dan juga pendapat Hatem, karena because as we know that Hatem is a Palestinian, but also you are a believer, right Hatem? You are a Christians. So maybe Hatem, you can introduce yourself to us, and I'm gonna help you to translate it. Please, Hatem. Sure. As Brother Joe said, my name is Hatem Al-Saig. I am a Palestinian Christian. Saya seorang Palestina Christians. And I come from a Christian family. You know, all my parents are Palestinian, and they are from a Christian family, and you know, I love God, I love my people, and I love the Bible. And this is a great opportunity to be with all of you and share about this. I do not know everything. I know what I've seen, and I know my opinion, and I hope this will be a good time that honors God and blesses people. Yeah. Tadi Hatem sempat kenalin sama diri kita semua bahwa Hatem ini seorang Kristen, latar belakang keluarganya, orang tuanya adalah seorang Kristen, ya, dan sangat mencintai Tuhan. Nah, dia sangat mengasihi Tuhan, dan dia senang hari ini untuk bisa berbagi karena
rasa cintanya sama Tuhan itu besar, katanya gitu ya, kurang lebih kayak begitu. Okay. So, Hatem, as you know today, we're going to discuss about Israel and Palestine. Israel and Palestine. In your perspective, may I know that from your perspective, maybe you can share what really happened in there, so you can share also to us, so we may know about the conditions, about the conditions in Palestine and also in Israel. So that's a very big question. Very, very hard. Depends on what part of history do you want me to start from? How far back? So maybe you can steer what is this, because you are as Palestinian and also as Christians. Maybe you know that what is what is really going on right now. So right now, there are Palestinian Christians are spread around the world, but there are a few that live in Gaza, in the city of Gaza, and there are a few that live in the West Bank, in Ramallah, Beit Lahem, others, and there are Israeli citizens as well who are original Palestinian Christians. So they are from Palestinian heritage, and they are also Christian. But there are also, of course, Muslims as well in who are Israeli citizens, and then the majority in the West Bank and Gaza. But they are all, they came from the heritage, or the Palestinian heritage that was there before the establishment of Israel. As you know, there was the Ottoman Empire that governed all this area, and that was called the area in Palestine, and there were hundreds of thousands of people there that lived as Palestinians, and those, a lot of them are well, basically all of them are their descendants. Okay. Jadi, Gaza, I'm sorry. Oke, jadi kalau teman-teman tahu bahwa di Palestina itu sendiri ada orang-orang Palestina yang tinggal di daerah Gaza atau di daerah West Bank, lalu juga ada beberapa orang Palestina yang tinggal di daerah Bethlehem. Dan saat ini juga ada beberapa orang Palestina yang tinggal sebagai seorang Kristen, sebagai orang Kristen di daerah Palestina, dan juga ada di Israel juga, karena ada keturunan Arab di sana, juga ada banyak juga orang Muslim yang tinggal di daerah Israel saat ini. Jadi unik ya daerahnya kalau misalnya didengar dari apa yang Hatem sempat share dan cerita. Oke, Hatem, please. Thank you. And so there are a lot of people mingled in a lot of places, and it's a very, very dense area with a lot of people. As you know, there are Israeli settlers living in the West Bank between Palestinian Christians and Muslims. Gaza in itself is a very small area, less than 200 square miles, maybe less than that, but it has over 2 million people there who are living there, and it's under blockade from Israel and Egypt. So people cannot really leave or travel except with special permits. Okay. And that's where all the events recently happened. Israel blames Hamas, and Hamas blames Israel, and the Palestinians are trapped in the middle. A lot of them want to live a normal life, but they can't. Yeah. And Joe, you have to stop me because I keep going on, and you need time to translate. It's okay. Yang unik dari apa yang tadi di-share sama Hatem tadi adalah karena ada terbagi, ada yang tinggal di West Bank, ada juga tinggal di Gaza. Di West Bank sendiri unik karena mereka bisa ada wilayah yang bisa bertemu ya, bukan bertemu, tapi lebih dekat ya antara orang Israel dengan juga orang Palestina di sana, dengan keadaan mereka yang unik. Tapi juga mereka terpisah juga dengan teman-teman rekan-rekan saudara Palestina yang ada tinggal di daerah Gaza. Dan di daerah Gaza ini terkenal daerah yang bisa dikatakan diblok ya, atau dibatasi dengan tembok di daerah Israel. Dan situasi seperti inilah yang membuat warga Palestina di daerah, terutama di daerah Gaza, terisolasi. Mereka terbatas setiap pergerakannya karena mereka kesulitan untuk mereka bisa melakukan kegiatan mereka sehari-hari, dan inilah yang memicu konflik
yang ini kan termasuk bagian yang memicu konflik antara Israel dan Palestina. Seperti itu. Is there anything that you want to share, Hatem? Sure. I mean, just one example about difficulty that people have there. Like my mother lives in Gaza and her sister is in Jerusalem, and it's about an hour and a half away, but she can't visit her. She hasn't seen her for over a year and a half, and because it's not free travel, she can't get out of there. So just one example, but that's about it. We'll probably talk more as we continue. That's good. Hatem kasih gambaran contoh ya, keluarganya saat ini juga terpisah. Ada yang di Gaza, orang tuanya di Gaza, sedangkan saudaranya ada di Yerusalem. Walaupun jaraknya cuma 1,5 jam sebetulnya kalau misalkan jarak waktu tempuh, tapi mereka udah susah untuk saling bertemu selama bertahun-tahun karena pembatasan yang dilakukan oleh Israel. Dan ini adalah contoh kecil aja yang terjadi. Jadi contoh kecil keluarga ya, dan contoh keluarga dalam skup keluarga, kesulitan-kesulitan yang mereka alami dalam kehidupan mereka sehari-hari, apa yang terjadi di Palestina dan juga Israel. Oke, Hatem. Right now you are living in the States. So how is this conflict affecting people in your country? Do you see a lot of people taking sides and forcing their opinions regarding to this conflict? Jadi hal yang saya tanyakan adalah saat ini kan Hatem udah nggak tinggal di daerah Palestina sekarang ya. Dan bagaimana sebetulnya kalau misalnya melihat konflik ini apakah mengefek orang-orang di negara dia? Apa kamu melihat di tempat dia sekarang ini saat ini ada banyak orang, wah ayo pilih, kita di sisi yang ini, sisi yang milih Israel, sisi yang Palestina gitu. Terus kamu harus milih yang ini, harus pilih yang A, harus pilih yang B. How about that, Hatem? Yeah, it's people are definitely taking sides and very opinionated, and a lot of it with ignorance. People who have not been there and they depend on what their party or certain Facebook post, they don't change. They are like this and they keep moving. You have and what's interesting is there are a lot of Jewish people here who actually sympathize with Palestinians and know that there are wrong things happening there more than some of the Christians here, the Christian Zionists, the ones who will say, we support Israel as a government, as a state, no matter what. It's not. They mix between the Jewish people and the state of Israel, and that's what they focus on. No matter what it does, it can't do anything wrong. Oke. Ya, saat ini kan Hatem ini kan tinggal di US ya, dan dia cerita tadi. Ya di sini juga sama gitu, orang-orang tuh pada ambil sisinya gitu, ada sisinya benar-benar membela Israel gitu kan, ada di Palestina, terblok di antara opini mereka masing-masing, dan itu tercermin dari sosial media mereka. Tadi contohnya adalah Facebook mereka, dan mereka tuh seperti kata Hatem tuh kayak pakai kacamata kuda. Jadi kalau misalnya udah punya opini itu tuh kayak yang susah banget dirubah gitu kan. Jadi kalau yang orang Kristen yang pro Israel, dia akan benar-benar kayak mendukung sekali pergerakan dari Zionis, pergerakan dari apa yang dilakukan oleh Israel. Pokoknya inilah yang menurut saya benar, dan kayaknya itu susah banget untuk didiskusikan gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, and then there is the other side, like support Palestinians and I understand as a Palestinian, but sometimes it doesn't. They start mixing things and talking about Hamas, and if I say something about Palestinian, you are pro Hamas and you want to kill Israelis, and it's like you don't understand. There is a political party, there is a group, there are two people who are fighting each other, and you think it's either this or that. So as a Christian, this breaks my heart. It's not, God is not a political God, and that's hopefully we'll get to talk about this more. Yeah.
Wow, itu ya. Jadi apa yang HTM tadi jelasin adalah bahwa di selain itu juga ada bagian grup juga lain yang mendukung Palestina, pastinya seperti itu ya, sama seperti Indonesia, Palestina. Tapi apa yang menjadi opini mereka seringkali tercampur aduk gitu loh, tercampur aduk sehingga jadinya kalau misalkan diajak diskusi itu mereka jadinya suka jadi salah, apa yang semuanya mereka lakukan adalah salah. Dan kalau misalkan HTM gitu ya, sebagai orang Palestina yang mencoba untuk menjelaskan tentang keadaan sebenarnya atau ikut dalam diskusi di dalam pembicaraannya, seringkali dituduh, wah jangan-jangan kamu pro sama Hamas atau kamu pro dengan pendapat kamu, padahal dia punya maksud baik sebetulnya. Dan sebagai seorang Kristen, sebagai seorang seorang percaya, seorang Kristen, seorang percaya, ini adalah sesuatu yang membuat dia dalam kondisi yang ambigu sebetulnya, dalam kondisi yang sangat ambigu ya. Oke, sebetulnya we've got a lot of questions in our TV's response. Jadi kita ada respon yang banyak yang masuk ke dalam Pijar TV. Regarding in Indonesia, regarding who is right or wrong in this conflict. Several of the believers that respond to us are also saying that we should stand up for the truth, that the land belongs to Israel, according to what the Bible says. So we should vocally fight Palestine. So what do you think? What do you all think about this? Okay, mungkin El, maybe you can share your opinion first, El. Okay, first, thank you, Hatem, for the stories, for your point of view, because honestly, I've been really confused as well. I'm not a person who very fast in taking sides, because I've learned that the moment there is political things happen, it's never about black and white. So that's why when people taking sides, I'm gonna be honest to you, I was really confused and I don't know what to do. So many people support. I've seen lots of my friends supporting Israel. They've been they have a right. It's their stance that they're supporting Israel. But I've listened to some people who've been supporting the how Palestine or how Hamas and those things. And honestly, I don't have any opinion, but this is what I know. Why I keep silent on this opinion? Because I believe that political things are much more complicated than we thought. In Indonesians, maybe not just Indonesians, but lots of people who's not really educated on this area, they tend to have a black and white perspective, which I believe it's not that black and white. So that's why I'm not taking any stance at all, because honestly speaking, I don't know what to do. I don't know what to say. Of course, I'm sympathized because there are so many kids or the children that are killed. There's so many people that are killed, so many people losing their job. I think, in my opinion, that's my only concern. Oke. People cannot live. Huh? Boleh terjemahin dulu, Mel, sama gue, El. Oke. Buat El sendiri katanya ini juga sebenarnya situasi yang membingungkan secara pribadi gitu ya. Ada banyak orang Kristen yang dia kenal, teman-temannya yang dia kenal itu memilih untuk memihak pada Israel, dan mereka punya pemikiran yang cukup kuat gitu ya dalam pemikiran itu ya. Tapi terus terang kalau kata El sendiri, ini nggak seperti apa ya, banyak orang juga berpikir oh ini kayak putih sama hitam gitu, gampang banget ngebloknya gitu ya, ini adalah putih atau hitam. Tapi sebetulnya kalau boleh jujur, ini kan nggak semudah kayak kita kasih ilustrasi putih dan hitam, nggak seperti itu. Karena contoh, ada banyak anak-anak yang terbunuh dalam konflik ini, ada banyak orang-orang yang terkorbankan gitu, yang tidak bersalah, dalam tanda kutip tidak bersalah, warga sipil terkorbankan dalam hal ini. Jadi kita juga harus melihat sisi yang itu, dan makanya El sampai hari ini memilih untuk, saya nggak pernah ngomong bahwa saya memilih atau lebih cenderung untuk memihak yang mana gitu, pihak yang mana. Oke, langsung silakan El. Yes. Yeah, thank you for sharing this, and I totally support that and agree with that. It's that political, the mixing of the political with the spiritual. And I can reference the story of Jonah
when he was acting in a political nationalistic view, he did not want to go to Nineveh. God prophesied, or he prophesied from God about destruction of Nineveh because they heard, the Jewish people at the time, and he didn't want to go there, but God told him to go there, and he preached, and God changed or did not cause the destruction on a political entity because of they listened, they heard. So when politics should not override, at least for a Christian, politics should not override what God calls us to do. And I'll let Joe translate this, and then I'll share more about what I mean. Ya, hal yang menarik yang tadi Hatem coba tanggapin dari apa yang El tadi share adalah dia teringat tentang kisah Yunus ya, pada waktu Tuhan meminta dia untuk pergi ke Niniwe. Dan Yunus pada waktu itu juga punya cara berpikirnya sendiri, punya perspektif sendiri gitu loh tentang Niniwe. Karena dia tahu tentang Niniwe itu seperti apa dan dia menolak untuk pergi ke Niniwe. Tapi satu hal, Tuhan mencoba untuk mengubah cara berpikirnya dia. Jangan sampai apa yang terjadi di Niniwe itu merubah rencana Allah untuk Niniwe bertobat atau datang kepada Allah. Jadi pada akhirnya makanya Yunus dibawa sama Tuhan ke Niniwe agar mereka bisa kenal Allah melalui apa yang dibagikan oleh Yunus. Makanya jangan sampai opini kita tentang politik itu mempengaruhi apa yang Tuhan inginkan sebetulnya sebagai orang percaya untuk sesuatu terjadi di sana. Oke, go ahead, Atem. So and what one thing I ask people, I believe this is a spiritual where God expanded the covenant from the Jews to the rest of the nations, and I'll talk about this. But even if this is a materialistic, a physical promise that only the Jews should have this land, who are the Jews? Who are the thousands of Jewish believers who believed in Christ? I think we agree that there were a lot of Jews at the time of Jesus Christ who believed in him, right? They became Christian. They are not Jewish anymore. They didn't keep their heritage and lineage because now it is in Christ. Yeah. Could those be the Palestinian Christians and Muslims, some converted to Islam, that are living there right now when Israel came and was established? Do those lose the promise? Aren't those sons of Abraham maybe more justified in having this promise than people who became Jewish? Any person who is Jewish from any part of the world can fly and land, in Israel and get citizenship. But people who were born there from my family or other cannot go there, because they are Palestinian. Or this is even if the promise is physical. What happened to the Jews who became Christians at the time of Christ and stayed living in Palestine until very recently? Okay. Teman-teman bisa tambahin ya, ini bisa full banget, full of knowledge banget. Dan Hatem punya opini begini. Saya berpikir bahwa sebetulnya Tuhan sedang mengekspand perjanjiannya dia gitu loh, tentang apa yang dijanjikan pada orang Yahudi sebetulnya ya, pada orang Israel, Tapi bagaimana nasibnya untuk terhadap orang-orang Israel saat ini, yang terjadi pada hari ini? Karena ada begitu banyak juga saat ini orang-orang Yahudi atau orang Israel yang menjadi orang percaya, atau juga ada orang-orang Israel yang saat ini menjadi orang Muslim juga gitu loh. Nah, saya percaya bahwa perjanjian Allah dengan Israel itu nggak cuma terbatas secara fisik aja, karena kalau secara fisik ini yang terjadi hari ini seperti ini. Lalu bagaimana dengan perjanjian Allah hari-hari ini gitu loh, yang terjadi saat ini? Ya, so ya itu kurang lebih yang coba diterjemahkan atau yang coba dibagikan oleh Hatem saat ini. Oke. And I believe, the other thing is that if you look at the Old Testament, the blessings and the curses were directed towards nations and regions. Isaiah and Jeremiah,
they talk about Sidon, they talk about Assyria, they talk about Palestine, etc., etc. What does Jesus, the one whom listened, the one who stood on the Mount of Transfiguration with Jeremiah and Moses, and Jeremiah and Moses disappeared, and only Jesus was there, and God said from the cloud, "This is my son in whom I please, listen to him." There are the prophets, and there is the law through Moses and Jeremiah, but God says, listen to Jesus. Yeah. Jesus says, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons or children of God." That's Matthew 5:9. And if you see in before the Beatitudes, what we call Beatitudes, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Every group is given something, like comfort, or they given kingdom, or they given they become satisfied, except for the peacemakers. They are given a name, they are given a character, they are the children of God. And that's one thing. And that the blessings here came to people who believe, came to people who follow Christ, who do this, who do that. So it's no longer, to me, a blessing and a curse that's based on ethnicity or location. It's based on who you are in Christ. Okay. I'm gonna stop there. Yeah. And after that, I will ask opinion from others also. Oke, Dahata lebih coba untuk cerita bahwa di perjanjian lama itu, kalau misalkan kalau teman-teman ingat tentang berkat dan kutuk, itu di perjanjian lama dijelaskan tentang berkat dan kutuk. Lalu Tuhan juga menjelaskan ada beberapa negara, ada beberapa bagian, ada beberapa kota ya, beberapa daerah yang ditujukan gitu ya. Ada Syria, ada juga negara lain, tapi terkait tentang cerita di balik kisah Abraham dan juga Yeremia. Jadi spesifik banget Tuhan kasih itu, dan juga Tuhan berikan juga kota-kotanya. Tapi ketika di perjanjian baru, ketika kehadiran Kristus, kehadiran Yesus, nggak ada lagi identitas itu seperti itu. Identitas kota, daerah itu udah nggak ada lagi seperti itu. Karena apa yang Yesus mau bagikan adalah tentang cinta kasih, tentang kasih sayang, tentang kedamaian. Dan kalau kita ingat kisah ucapan Yesus, tadi mengutip dari Matius 5:9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau diperhatikan di ucapan kata berbahagia itu, ada berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Semuanya tentang pemberian itu nggak disebutkan identitasnya. Tentang pemberi aja, semuanya tentang hal memberi. Tapi di Matius 5:9 adalah hal yang unik. Ketika orang membawa damai, berbahagialah orang yang membawa damai, diberikan identitas di dalamnya. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, identitas inilah yang menurut saya adalah justru bagian kita sebagai orang-orang percaya saat ini yang sudah kenal Yesus, justru bagian inilah yang sebetulnya kita harus membawa damai untuk orang sekitar kita. Oke. So, Hatem, may I give opinion to Chris? Chris, boleh kasih opini, Chris, tentang ini, Chris? Tentang pertanyaan tadi. Tadi yang mana? Ada banyak tadi. Ada tadi yang tadi kan ngomongin tentang ngomongin tentang respon kita ya, orang Indonesia saat ini juga punya respon yang berbeda-beda, dan juga sepertinya kok semua orang pada punya opini ya. Terus juga ini ya, apa yang tadi Hatem bagikan tadi yang tempat siar tadi, ini sama dengan pertanyaan yang ini. Ada pertanyaan-pertanyaan dari audiens kita. What is the standing point? What is the standing point for Arabic Christian in Palestine and Arabic Muslim in Israel the Israel-Palestine conflict? Ya. Tadi Elijah ya, bukan Jeremiah ya. Elijah. Oh sorry, Elijah. Ya betul. Elijah. Thank you for the corrections. So, kerasa gini. Kalau dikatakan bahwa kalau dikatakan bahwa Tuhan tidak berpolitik, itu juga salah ya.
Aku setuju politik Tuhan nggak sama seperti politik kita. So pada waktu Yesus datang ke bumi ini, kita bisa lihat itu as a political movement gitu. Tapi kembali kan tidak karena dia bawa politiknya sendiri, dia membawa kerajaannya sendiri. So ini yang kita dikatakan bahwa tidak ada wilayah dan segala macamnya. Ini yang dikatakan bahwa Yesus berada di pihaknya dia sendiri gitu. Dan dia berpihak di mana? Dia berpihak pada orang-orang, berpihak kepada people, berpihak kepada orang yang terintimidasi, berpihak pada orang yang teraniaya, berpihak kepada victims ya. Kalau kita bisa katakan, kita berpihak kepada orang yang teropresi, orang yang apa namanya, yang jadi korban gitu. Itu yang kita lihat dalam narasi Injil ya. Dimanapun Yesus berada, dalam orang manapun ya, dia ada di Dekapolis yang bukan banyak orang Yahudi, dia ada di Yudea, di Yerusalem, dia ada di Samaria dan segala macamnya, dia berada di orang-orang yang tidak punya suara, dia berada di orang-orang yang tidak memiliki power, dia berada di situ, dia berdiri di barisan orang-orang yang tidak mendapatkan haknya. Itu kurasa sebuah langkah dan orang-orang akan mengira tuh, memandang itu langkah politik, dan memang itu langkah politik yang Tuhan Yesus lakukan gitu kan. Dan dia tidak tunduk kepada otoritas Romawi pada saat itu, dan juga tidak tunduk kepada otoritas Yahudi pada masa itu ya, religious party pada masa itu. Itu yang kita bisa contoh, atau kita bisa berdiri di mana kita seharusnya berdiri. Kita berdiri di orang-orang yang tidak punya suara, karena lihat saja apa yang terjadi di abad pertama antara orang-orang yang menginginkan status quo, jadi pihak-pihak di religious and political party Yahudi pada masa itu, dan juga pendudukan Romawi. Siapa yang jadi korban? Selalu jadi korban adalah orang-orang yang berada di pemukiman itu. Lepas dia warga negara mana gitu kan, entah dia warga Romawi yang lagi ada di situ, entah dia orang warga lain yang lagi berada di Yerusalem, tapi selalu yang jadi konflik adalah, yang jadi korban konflik adalah orang-orang yang tidak punya suara. Kalau saya dikatakan saya berdiri di mana, saya berdiri di pihak korban gitu. Lepas semuanya itu, karena kita membawa agendanya Tuhan sendiri gitu kan. Kalau dikatakan, itu tanah milik Israel misalnya, kalau mau dipulihkan seperti itu, Yesus datang di bumi 2000 tahun yang lalu, akan dengan mudah dia mendirikan physically kingdom di bumi gitu kan. Itu menurut saya. Jadi saat ini apa sih yang kita bisa kerjakan? Baik. Tadi kalau kita nggak bisa berbicara sesuatu yang membawa damai, mungkin kita diam dan lakukan sesuatu yang ease the pain, yang mengurangi beban mereka gitu kan. Karena apa yang terjadi di sana kita nggak tahu pasti gitu kan. Dan kita hanya dengar dari berita, dan kebanyakan berita banyak yang take aside gitu kan. Kita nggak tahu which one yang benar-benar melaporkan apa yang terjadi di sana gitu kan. Tapi paling tidak kita bisa lihat di kedua belah pihak ada korban. Di kedua belah ada korban. Dan yang paling banyak korban yang orang yang nggak punya senjata. Gitu. Aku rasa aku akan berdiri situ bagi kawan-kawan yang saat ini masih bingung. Ya, berdiri di atas kemanusiaan, berdiri di atas pihak-pihak yang kehilangan segalanya gitu kan. Seperti Yesus berdiri di pihak-pihak yang orang nggak punya suara di masa abad pertama ketika dia datang. Itu sementara aku itu dulu. Aku kembalikan kepada Pak Jo. Yeah, the point on what Chris tried to share is actually God has his own politic. And his politic is to represent the voiceless people that doesn't have any voice to share their opinion and share their thought and share their voice actually. So like Jesus. Like Jesus, he wants to represent people who doesn't have any voice, who doesn't have. It's like people who you don't have any rights. You have second citizen. That's what Jesus wants to try to represent. And if we talk about
which side that you have to take, Jesus take his side to represent those kind of people. So as a believer, actually, like what Hatem just said, that we have to like give peace, give peace, because we got called as a child of God. So that's the things that Chris want to share. So if you want to take a stand, I would like to stand in humility, because I believe, as Chris said, that there's a people suffering. There's people suffer, the children's victim, and as we see also, we cannot hear from news, because sometimes news also take a side. But why we not see from people who suffers, people who become a victim in these conflicts? Okay. Amen. Yeah. And I remember that it's important not to take sides. I guess I should have made sure I say that even when Joshua was about to go into the promised land, the angel of the Lord appeared to him, and Joshua, if you remember, fell on his face and said, "Are you for us or against us?" And the angels didn't say, "I'm for you." He said, I am in charge of the armies of the Lord. I'm translating from Arabic. I am here to do God's will, not yours. I'm not here to take sides, in a sense. And this is what Jesus is saying. I am not here to take sides. I am here to take over. Okay. Ya, itu luar biasa banget. Waktu malaikat Tuhan datang, terus Tuhan ditanya, pihak mana yang kau wakili gitu kan? Terus malaikat Tuhan bilang, aku tidak mewakili siapapun, aku mewakili Tuhan. Benar, karena aku memimpin bala kerajaan surga, aku adalah malaikat perang gitu ya, tapi aku aku mewakili kerajaan surga, dan itu juga yang Yesus coba bagikan pada kita semua. Wow, okay, that's really good. Teman-teman mungkin ada yang mau tanya atau mau ngomong sesuatu ke HTM, silakan. Kalau ada yang mau di-share atau yang mau dibagiin. Mungkin ada yang mau tanya sesuatu boleh. Randy, silakan. Mungkin aku mau sedikit kasih pandangan juga ya mengenai apa yang sudah dibicarakan tadi, dan sepenuhnya aku setuju. I totally agree apa yang telah kita bahas pada pagi hari ini, dan ini mengkonfirmasi sekali lagi bahwa this conflict is not anything related with religion. Ya. Ini yang mesti kita mesti pahami betul-betul, baik orang-orang Kristen maupun orang-orang Muslim yang seringkali dengan secara tadi kacamata kuda ya menilai segala sesuatunya. Aku berharap kita lebih bijak pada melihat hal ini gitu ya, observe lebih dalam lagi, bukan dari satu sudut pandang saja, tapi dari berbagai sudut pandang, supaya kita bisa menilai secara objektif kayak gitu ya. Aku coba kasih pandangan sedikit tentang perspektif Kristen ya terhadap umat Israel kayak gitu kan. Memang secara sejarah kita tahu bahwa Israel itu mendapat privilege dari Tuhan. Ya, Tuhan menetapkan Israel sebagai God's chosen people, sebagai umat pilihan Allah. Apa artinya? Kita bisa temukan di surat Roma salah satunya ya, bahwa lewat Israel lah garis keturunan Mesias itu bisa ada. Lalu diberikan hukum Taurat, janji-janji kepada mereka, tata cara ibadah yang Allah kehendaki kayak gitu. Tapi sampai satu poin di mana umat pilihan Allah tadi ada bahasa di-expand, bukan lagi cuma Israel. Dan bahkan bukan Israel yang dikategorikan sebagai umat pilihan Allah. Tapi those who believe in Jesus Christ. Mereka yang percaya kepada Yesus, mereka lah yang disebut sebagai umat pilihan. So kalau hari ini kita masih secara buta gitu ya, membabi buta, mendukung Israel sebagai bangsa yang superior, bahkan kita menjadi merasa inferior dibandingkan mereka kayak gitu. Rasanya kita perlu gali lebih dalam gitu loh, pemahaman kita tentang siapa umat pilihan Allah based on New Testament kayak gitu. Karena dari situ kita akan sadar bahwa
Israel memang dipilih Allah pada mulanya, dan itu bukan karena mereka lebih baik dari yang lain, it's about God's grace buat mereka gitu kan. Dan hari ini pun kita bisa merasa berdiri sama rata dengan Israel, Indonesia, Palestina, siapapun kita sama di hadapan Tuhan kayak gitu loh. Dan dengan tadi yang Hatem ceritakan juga bagaimana his Palestinian, a Christian, dan juga kita temukan ada tentara Israel, Israelite armies yang juga adalah Muslim. So ini nggak bicara tentang konflik agama sebenarnya gitu. Jadi ini yang mesti kita punya pandangan yang benar dulu kayak gitu. Dan aku setuju dengan apa yang Mas Kris sampaikan. We stand on humanity. Kita berdiri tuh di atas kemanusiaan, teman-teman. Berbagilah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, maksud aku jadi gini, daripada kita menarasikan tentang siapa benar, siapa salah based on the scripture, karena kalau based on the scripture, akhirnya yang Israel akan bilang, menurut kitab suci kita, based on our scripture, this is our land. Based on Muslim, ya kan, akan bilang, ini tanahnya orang Muslim. Dan narasi ini kalau sampai hari ini akan dipertahankan, kita nggak akan nemuin titik temu. Tapi cobalah untuk mulai menarasikan narasi perdamaian di atas dari perbedaan tersebut kayak gitu. Aku tertarik banget sama apa yang sedang dikerjakan di Jerman. Ada yang disebut sebagai House of One. Itu House of One itu satu rumah ibadah di mana di situ ada tempat untuk orang Muslim bisa beribadah, orang Kristen bisa beribadah, orang Yahudi bisa beribadah. Ini bukan tentang sinkretisme ya, bukan artinya jadi satu agama, tapi di satu lahan yang sama mereka bisa beribadah bersama-sama kayak gitu loh, dengan tertib, dengan damai. Dan bukankah ini sebenarnya narasi yang harusnya diperjuangkan gitu loh. Kita yang sebagai influencer tentunya nggak bisa berbuat banyak. Yang bisa kita suarakan adalah bagaimana narasi perdamaian ini bisa diusahakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, kayak gitu ya. Kita percaya di sini ada PBB, kita percaya ada pihak-pihak dari Israel dan Palestina yang nggak merepresentasikan Hamas, gitu loh. Orang-orang yang memang cinta damai. Mengapa tidak mengusahakan narasi perdamaian itu? Dan aku rasa Kristen should stand on that point, peace, bukan agamanya lagi gitu. Mungkin itu dari aku, Bang Jo. Oke. Sebelumnya El katanya rencana udah mau harus. Sorry, teams, I've got to go. I have another meeting in like a couple of seconds. I'm sorry, but it's really nice talking to you, Hatem. I've learned a certain, totally different point of view, and I hope it will help me to react in a better way. Thank you so much. God bless you. I hope we stay in touch. I hope we stay in touch. Yes. I also hope to stay in touch as well. Okay. Thank you, El. Take care. You all. God bless. Yeah. So, Hatem, maybe you can hear some words that sufficient very similar when Randy tried to share his objective opinion, as he said, that we have to see from a good perspective. Yeah, I mean, what the perspective is, as you said, also has Hatem, that God actually expand His perjanjian apa sih? Covenant, His covenant. It's not just to be in Israel as a territory, as a place, but also we are as a believers. And when we believe in Jesus Christ, actually we are the chosen people also, not just Israel. Mm-hmm. So for real, that people, God choose Israel not because they are the best people around the world. They have a really bad attitude, as we read in the Bible, but by God's grace. The family, the chosen family, is born from Israel, that we know as Jesus Christ. So when we believe in Jesus, we know that we have also the grace of God and the big peacemakers also. And Randy also shared about the example from German. It's called House of One, when people can gather in one place also in there.
So as is Muslim, Christians, Jewish also can pray in one place. It's not a secretism, but it's just a place that you can be shared by the religions. That's the things that actually that we have in our mind right now. That peace is a thing that we have to share, and the conflict in Israel and in Palestine is not about religion, but humanity is supposed to become first. So yeah, that's the thing. Okay, Atem, maybe is there anything that you want to share based on this opinion? Yeah, thank you. I'm encouraged to hear that there are people think with the mind of Christ, not with the political mind, because I mean, you said it. One of the things is that, as Ephesians 6:12 says, for we do not wrestle against flesh and blood, but against rulers, against authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against spiritual forces of evil in the heavenly places. We believe that somebody who dies without Christ, whether Jewish or Muslim, whichever side they are lost their life. So what are we taking sides for? Jesus would not ride in a plane and bomb Gaza, and he would not stand and launch rockets at Jews in Israel. He would not take any of these sides. So I don't know where we get this from, where people who are Christian get this. And if I may, the other point is I really like what I heard from Randy. In Jeremiah, some people use this verse in Jeremiah, maybe 31:33. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. This is very important, because in the New Testament, the writer of Hebrews used that same. This is written to Jews, to the Hebrews, right? And he says, for this is Hebrews 8:10. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my laws into their minds and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people again. But it didn't stop there. The beauty, the grace of God, it continues in 2 Corinthians 6:16, where he's talking to Gentiles now, the Christians. What agreement has the temple of God with idols? For we are the temple of the living God. As God said, I will make my dwelling among them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. He wasn't talking to Jews. He expanded his covenant, and we still want to build barriers and want to still talk about politics and build sides. Sorry, this was long, Joe. No, it's okay. Wow, thank you. Tadi Hatem cerita bahwa dia menanggapi apa yang menjadi pemikiran Randy, bahwa betul seharusnya kita menggunakan cara berpikirnya Kristus, ya, sama seperti apa yang firman Tuhan katakan, bahwa kita ini bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa, lawan perintah di darah. Ada sesuatu yang nggak terlihat, tapi itu sebetulnya musuh yang sebenarnya, betul, musuh yang sebenarnya. Dan saatnya Tuhan, kalau misalkan Tuhan harus mengambil posisi itu, ya, dia harus memihak pada siapa? Coba dipikir, masa Tuhan harus memilih posisi atau sikap kepada bangsa yang mau ngirim rudal ke Gaza, atau bangsa Palestina yang mengirim rudal ke Israel dan yang memiliki korban adalah banyak orang? Kita nggak mungkin menaruh pemikiran dengan cara, oh berarti Tuhan mengambil posisi atau memihak kepada salah satu di antara mereka. So, kalau misalkan tadi juga ada beberapa ayat yang dikutip dari Yeremia 31 ayat 33, dan kita ngerti bahwa ini maksudnya poinnya adalah Tuhan sebetulnya lagi mengekspan, lagi memperluas perjanjiannya. Nggak cuma sebagai orang Israel menurut daerah, tapi juga sebagai orang percaya. Itu adalah bagian kita. Yeremia 31:33 bilang bahwa, tapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka.
maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Yang menarik, kata-kata dalam Yeremia 31-33 ini juga diulas lagi atau dikatakan ulang di dalam kitab Ibrani 8 ayat 10. Dikatakan bahwa maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Nah, ini ayat yang mencoba untuk menjelaskan bagaimana Allah mengekspand, memperluas perjanjiannya. Demikian firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan satu ayat lagi tadi yang dikutip oleh Hateman adalah dari 2 Korintus 6 ayat 16. Apa hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah, kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah. Ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka. Dan yang menarik terakhir adalah mereka akan jadi umatku. Jadi inilah perluasan dari perjanjian Allah sebenarnya yang Tuhan malah sudah tuliskan dalam perjanjian baru. Dan kalau kita masih terjebak dalam narasi-narasi dalam perjanjian lama, dan tadi ya Randy sempat bilang keterbatasan cara berpikir kita gitu ya untuk mengambil menurut kitab kita. Coba perdalam lagi deh apa yang menjadi pendalaman kita dalam pengetahuan firman-Nya. Oke, Chris mungkin bisa kasih opini Chris tentang ini, Chris. Gue mau kasih respon tentang mungkin akan menuju ke sana, tapi tadi menarik, aku akan pick up lagi yang di atas tadi about the peacemaker. Kurasa ketika bicara tentang the land of Israel atau what you call it, the land of Palestine atau the land of Israel, that the land over there, kita bisa melihat, we can look at the book of Judges, that violence will beget violence. So the book of Judges, I think, remind me that the book is intended to shock and to disturb the readers, us, that they reflect the depths of the man's inhumanity. So that's about the book of Judges, and the book itself that documented the consequences being depart from the presence of the God, and then juga the book of Judges preserve the voice of the victims. So we cannot support the violence in every parties. The book of Judges shows to us, but again we know that the true heroes is Jesus Christ. The heroes of the book Judges is the anti-heroes, but the real heroes that enter the humanity in the New Testament is Jesus, the God Himself. He doesn't respond the violence with violence like Gideon or Samson's, nor he does seek power and dominion, but he surrender his life. So the Father's promise might be not broken. So itu Jesus kurasa Yesus datang, enter into the darkness and offer himself to be sacrificed as the spotless lamb. So buat all the Christian, please remind this. Read the book of Judges. Violence will not preserve anything. Violence will beget violence, and a lot of victims will die eventually. Itu sih gue rasa. So, yeah, we are the peacemaker. Jadilah seperti itu. Gitu. Apalagi kalau ditambah dengan the covenant right now, the covenant itu adalah kita. Gitu. Yeah. Kalau dikatakan, ya, you can read the whole book of Old Testament and then continue to New Testament. Yes, God helped the birth of the nation, His nation. But again, and then God built the kingdom, built His kingdom, the church. So
This is the continuing narrative and stories, and we are the part of this. And this new kingdom, not built on violence, but built on peace. That's why the Bible mention and call us the peacemaker, because we are the children of God. Gitu sih. Sadis. Ya, tadi Peter Chris. Jadi gue terjemah Peter Chris sekarang ya. Oke. Jadi Peter Chris coba untuk jelasin tentang apa yang tadi sudah jelasin sama Hatem di Matius 5:9 ya. Matius 5:9 bilang tentang berbahagialah orang yang bawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Nah, memang kalau misalnya kita mau lihat tentang ayat ini tentang cara kita membawa damai, sebetulnya Chris coba untuk menjelaskan lewat kitab Hakim-Hakim, di mana kitab Hakim-Hakim itu sendiri bicara tentang bagaimana kita itu tidak bisa membalas kekerasan dengan kekerasan, ya. Karena Hakim-Hakim itu tadi yang lo jelasin adalah mencoba untuk mewakili apa yang terjadi dengan orang-orang dari tanah Gad, ya. Banyak kekerasan di sana, dan sebetulnya pada waktu kita membaca kitab Hakim-Hakim, kalau teman-teman baca ya, itu nggak cuma sebuah konflik antara orang yang suku dari daerah Gad kepada orang Israel dan sebaliknya, dan terjadi kekerasan di sana, kekerasan lalu ada hakim yang Tuhan tunjuk untuk diangkat untuk mendamaikan. Tapi bicara yang lebih keras adalah tentang bahwa kita sebagai seseorang, kita dikagetkan lewat pesan-pesan hakim-hakim tadi tersebut, karena sebetulnya dari kitab Hakim-Hakim itu menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan kita, dan kitab Hakim-Hakim memilih untuk mewakili korban, ya. Untuk mewakili korban, dia nggak memihak kepada siapa yang lebih baik atau siapa yang lebih ditunjuk oleh Allah, tapi dia memilih untuk memihak kepada korban, memilih pada orang-orang yang menjadi korban karena kekerasan. Nah, di sini kita dijelaskan bahwa kita sebagai orang harusnya memilih untuk tidak mensupport kekerasan. Tapi sebetulnya kita harus mensupport, apalagi kepada kita orang yang sudah mengenal kebenaran, yang harusnya kita stand, yang harusnya kita berpihak, itu bukan kekerasan, tapi sama seperti apa yang Yesus sudah teladanin, yaitu menjadi pembawa damai itu sendiri, seperti dijelaskan di Matius 5:9. Bahkan Yesus di atas kayu salib, dia menyerahkan nyawanya supaya janji Allah tergenapi, supaya terang itu bisa menerangi menerangi daerah yang menjadi gelap pada saat itu. Dan itulah yang Allah mau coba berikan kepada kita sebagai orang percaya. Kalau misalnya tadi juga Om Chris coba untuk jelaskan lebih bahwa ya Israel memang Tuhan pakai untuk bisa melahirkan bangsanya pada waktu itu. Tapi tetap aja yang namanya kerajaan, terutama kerajaan Allah, tidak didirikan atas dasar kekerasan, tapi kerajaan Allah didirikan atas dasar kedamaian. Ya. Oke, Hatem, do you think that there is something that we can do as an outsiders? We're not living in Palestine and Israel, but we can do as an outsider to be a light and blessing toward this conflict. Saya tanyakan ke Hatem, apakah ada sesuatu yang bisa kita lakukan sebagai orang yang tinggal di Israel dan Palestina sebagai outsiders, untuk kita bisa jadi terang dan jadi berkat melalui apa yang terjadi di sana Palestina saat ini? Please. Yes, some people might say this it's written and it's gonna go on forever. It's never gonna finish until Jesus comes. Well, if we sit and watch and take sides, this is a self-fulfilling prophecy. It's not gonna end if Christians, peacemakers, sit aside. I remember the words of Job, chapter 9, verse 33. There is no arbiter between us who might lay his hands on us both. The Christians, rather than taking sides and taking Bible prophecy and misinterpreting it, need to take the commands of Jesus to preach the gospel to the whole world. And maybe when those people know Jesus, they will know true peace and things will change, rather than say, oh, this is the children of Jacob and this is the children of Ishmael, and it's always going to be like that. Well, those are very, very mixed people. You can't separate them into. There have been a lot of people who are mixed. Even this doesn't stand for me. So
as Christians to be light. It's what several said and keep saying is to make peace, true peace, whether by meeting people, praying with them, meeting their needs. Jesus always met the needy and fed them and preached the gospel to them. Not just, Jesus didn't hit people on the head with the Bible. He met their physical and spiritual needs. To be friends to all, friends, Christian friends, to care, to fight ignorance, those who pull one verse out of the Bible and justify whatever they are doing. Read, think, is that what Jesus did? Which kind of plane would he fly to bomb civilians? Which kind of rocket would he launch? So I think fighting ignorance and seeking and working towards peace is what we can do. And being an arbiter, not a judge. A judge judges by the law. An arbiter talks to this person and talks to that person and reconcile. That's what Jesus did. He reconciled us. If he applied God's law, none of us would have survived. None of us would survive. He came to build reconciliation. So each in your way, each in our respective society and people around us to I think to see, again, I don't know everything but I know where I am, where God put me, and the kind of people who are around me. And maybe if we spend money on missions more than weapons, maybe if we talk to our government leaders and say, we don't want you taking sides, we want what is good. Why is it not okay to speak to political leader as a Christian, even if they don't understand, even if they don't, maybe they will, maybe they'll start asking questions. So who influences things around us in our society? And as well to those who don't share our faith, to make a point that we don't take sides in political, we do not agree to the oppression, we do not agree to the humiliation or the hatred. Yeah. Joe. Thank you, Hatem. Thank you. Tadi saya tanya apa yang kira-kira bisa lakukan sebagai orang percaya ya, yang bisa jadi terang melalui apa yang terjadi saat ini. Tadi ada banyak hal yang ada banyak hal yang dia bagikan. Yang pertama adalah sebagai orang Kristen itu seharusnya kita bisa menjadi pendamai yang baik, sebetulnya menjadi pendamai yang baik dengan memenuhi setiap kebutuhan orang-orang yang ada di sana, mencoba untuk menjadi pemenuh orang yang mereka butuhkan, beritakan Injil. Dan ketika kita ngomong Injil, Tuhan Yesus nggak ngasih contoh cuma sekedar dia bicara tentang Injil, tapi apa yang dia lakukan adalah bertemu secara fisikal, dia bilang, bertemu secara fisik. Jadilah teman untuk semua orang, jangan cuma sekedar untuk lebih milih untuk take a side atau mengambil posisi tertentu. Sahabat pemimpin. Dia masuk. Lalu coba untuk fight ignorance, mencoba untuk melawan ignorance itu ketidakmauan untuk ketidakmautawan, betul, ketidakmautawan. Ini bukan urusan saya. Nah, itu urusan saya. Ketidakacuhan. Nah, betul itu. Tapi coba untuk kita mendiskusikan ini dengan damai. Cari kebenarannya yang penting. Karena kita bukan renungan, menjadi penengah. Karena apa yang Tuhan lakukan, coba terbayangin teman-teman kalau misalkan kita berpegang teguh sama apa yang jadi dalam pikiran kita, menjadi pegang teguh apa yang ini yang tertulis dalam
kitab gitu, dalam kitab. Coba bayangin kalau misalnya Tuhan berpegang teguh sama hukumnya, tadi kita bilang tadi ya, God fault his law, people will be perish actually because our fault actually. Kita tuh akan jadi orang-orang yang habis semua karena kita semua nggak ada yang bisa sempurna menjalankan hukumnya. Tapi apa yang Tuhan kedepankan adalah menjadi pendamai. Makanya apa yang tadi Hatem coba beritahu pada kita, langkah praktis sebenarnya coba deh belajar untuk menjadi pemikiran menjadi pendamai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah coba kalau kita punya sesuatu, diskusikan dan cari kebenaran dengan baik. Karena apa yang Tuhan inginkan adalah kita menjadi penengah, bukan menjadi orang yang mudah untuk menghakimi, tapi yang bisa merekonsiliasi. Nah, tadi saya bilang Allah kalau misalnya mau pakai hukumnya kita akan binasa. Tapi apa yang Allah lakukan adalah menjadi penengah. Dia mengirimkan Yesus untuk menengahi kita sehingga kita akhirnya menerima anugerah keselamatan itu. Dan Hatem tadi bilang, saya tahu bahwa saya ini terbatas, saya mungkin nggak tahu banyak hal, tapi kalau kita bisa bicara sama orang-orang yang berpengaruh, kalau misalnya kita bisa bicara sama pemerintah kita misalnya, gitu ya, tentang kita, boleh nggak kalau boleh kita coba sampingkan yang namanya politik, tapi kita mengedepankan kebenaran itu sendiri, bahwa nggak ada kebenaran yang berdiri di atas kekerasan. Nggak ada kebenaran karena ada satu negara mengirim rudal ke negara yang lain, apapun itu, siapapun itu gitu ya. Karena kita nggak bisa mengedepankan represif, kita nggak bisa mengedepankan kekerasan, tapi yuk cari kebenarannya, mana yang terpenting dan mana yang baik. Karena tadi juga ada satu kutipan ayat ya dari kitab Ayub bilang gini, Ayub 9:33, tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Dan itu yang terjadi dengan Israel dan Palestina saat ini gitu loh. Yang bisa menjadi penengah adalah kita, orang-orang percaya yang sudah mengenal kebenaran itu sendiri. Oke. Dari Randy atau Om Chris, mungkin ada tanggapan tentang hal ini untuk sebagai penutup kita, silakan Randy. Iya, jadi Apa bisa mungkin buat perenungan kita masing-masing, khususnya yang menyebut dirinya sebagai anak Tuhan, apalagi influencer gitu ya, anak Tuhan begitu influencer lagi. Narasi apa yang kita lagi mau coba sampaikan kayak gitu ya, karena kalau narasinya adalah mengenai siapa yang benar, siapa yang salah, seperti tadi yang udah banyak disampaikan, selalu ada kebenaran di balik cerita kayak gitu kan. Di sebuah story, narasi yang dibangun itu kita nggak tahu persis apa yang sebenarnya terjadi kayak gitu. Bisa jadi salah, bisa jadi benar kayak gitu. Tapi satu hal yang nggak pernah salah, yaitu ketika kita memperjuangkan kasih dan perdamaian di tengah dunia, itu udah pasti benar kayak gitu. Jadi kalau misalkan narasi yang kita suarakan hari-hari ini justru malah menambah kebencian, malah menambah konflik, lebih baik diam dan berdoa. Gitu. Kita doakan buat orang-orang di jalur Gaza, di Palestina, we pray for them. Ya, kita berdoa buat rekonsiliasi, buat keselamatan jiwa mereka. Gitu. Kalau memang nggak bisa suarakan perdamaian, tapi kalau bisa, yuk sama-sama gitu. We shout out about peace, about love to all nations. Dan kita Indonesia mengasihi Israel, we love Palestinian, just like Jesus love all of us. Gitu. Okay. And if I may share one more thing to your question, Joe, reach out to the Christian Palestinian and Christian in Israel over there. Why? Because as Jesus said, we are the salt of the earth. If there are no more Christians there and they cannot survive because we brothers and sisters around the world don't support them, there will be no salt in this land, in the Holy Land. And if there is no salt in this Holy Land, I think things will, and hatred and war would be much, much worse than it is now. So that's one thing
we can do is reach out to the Christians over there and support them. And they are on the ground. They can reach Muslims and Jews and atheists and everybody over there and be the arbiter that builds peace, because they know the culture, because they are living there. It's their neighbors, it's their people. They can do more than we can from outside. Of course, prayers, definitely. Yeah. To support them. Ya, thank you. Thank Hatem. you. Tadi Hatem coba untuk menambahkan bahwa tadi kan ada narasi yang coba Hatem coba berikan pada kita bahwa kita harus bisa menjangkau dengan Injil pada mereka. Tapi ada hal yang lebih konkret adalah gini, bagian kita harus coba untuk reach out orang-orang Kristen yang ada di Palestina, orang Kristen yang ada di Israel. Firman Tuhan bilang bahwa setiap orang percaya itu adalah garam dunia. Mereka adalah garam dunia. Dan coba bayangin kalau udah nggak ada lagi mereka. Kalau kita nggak coba support mereka, dan mereka nggak ada lagi di Israel, dan mereka nggak ada lagi di Palestina. Kalau nggak akan ada lagi garam dunia yang di Holy Land, di tanah perjanjian gitu ya, tanah dijanjikan Allah, maka apa yang terjadi pada hari ini, konflik, peperangan itu malah jadinya akan jauh lebih buruk. Karena udah nggak ada lagi garam di sana, udah nggak ada lagi pendamai lagi di sana, nggak ada lagi orang-orang percaya di sana. Dan kalau kita bicara coba untuk menjangkau mereka dan bicara dengan mereka, menjadi pendamai bagi mereka. Orang-orang Kristen yang ada di Israel, orang-orang Kristen yang ada di Palestina akan jauh lebih mudah karena mereka tinggal di sana. Mereka bisa bicara langsung, mereka bisa menyentuh secara langsung, mereka bisa menjangkau orang Muslim di sana, mereka bisa menjangkau orang-orang Yahudi di sana, orang Jus di sana, karena mereka tinggal di sana, dan bahkan bisa lebih efektif untuk bisa melakukan penjangkauan ini. Ya, keren. Dan ini adalah hal yang bisa kita lakukan. Oke, Pak Petrus? Ya, itu jadi mengingatkan aku bahwa kedua pihak either Palestinian or Israel, itu memang kita harus doakan dua-duanya. Saya teringat kepada some stories of the Bible, the Gospel in Jericho. When Jesus entered the Jericho, dia bertemu dengan beggar, the blind man, ya kan? And then Jesus healed him. And then he entered Jericho and he saw Zacchaeus. And then he also reached out to him and eat at his house. So what I'm saying, that the oppressed and the oppressors, kita harus mendoakan dua-duanya. We have to pray for them. Basically, they are all human. And then I remember what the Solomon said in Ecclesiastes. He said like this: then I looked again at all the acts of oppression which were being done under the sun. Ecclesiastes 4, chapter 4, verse 1, which were being done under the sun. And behold, I saw the tears of the oppressed, and they had no one to comfort them. And on the side of their oppressor was power, but they had no one to comfort them. So either the oppressed and the oppressor, there is no one to comfort them. There is one who comfort us all. His name is Jesus. So we pray for the both side of this nation, that may the gospel reach out to them through the Palestinian Christian, Israel Christian, as the salt and the light of the world. That's all from me. Amin. Wow. Wah, karena dipakai bahasa Inggris, maka saya harus terjemahkan, Bapak Ibu. Ya, apa yang Om Chris tadi bilang adalah apa yang Yesus lakukan adalah menyentuh orang-orang yang dia bertemu dengan dia. Salah satu contohnya adalah ketika dia ada di Jericho, Yesus bertemu dengan orang buta, ya, seorang pengemis dan buta. Yang Yesus lakukan adalah menyentuh dia dan menjamah dia sehingga mendapat kesembuhan. Ketika Yesus masuk ke kota, lalu dia bertemu dengan Zacchaeus. Kisah yang terkenal pada waktu itu, kisah yang terkenal adalah yang Yesus lakukan nggak cuma ngobrol aja sama Zacchaeus, tapi Yesus mengajak dia makan dan mampir ke rumahnya. Dan pada waktu itu dilakukan, ada perubahan hidup yang terjadi karena Yesus menyentuh hidup mereka. Oleh karena itu makanya dari Peter Chris tadi mengajak kita untuk mendoakan semua pihak. Yang mana? Yang mendoakan orang yang menyerang dan yang diserang.
kedua belah pihak sebetulnya yang didoakan gitu ya. Dan karena mereka, kenapa kita harus mendoakan mereka? Karena dua-duanya adalah manusia ciptaan Allah gitu loh, yang rindu untuk mendapatkan mendapatkan kedamaian dan mendapatkan ketenangan juga sebetulnya. Dan tadi dikutip dari kitab Pengkhotbah 4 ayat 1. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang-orang tindas dan tidak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak mereka orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Dan itulah mereka yang harus kita doakan, orang yang menindas dan orang yang tertindas, supaya mereka berdua bisa menemukan kedamaian di dalam Tuhan Yesus. So apa yang I think it's very clear right now, apa yang kita diskusikan, what we discussed today, that as a believers and as a people who believe in Jesus Christ, as a Christians, is that wise if we try to have an opinion that we have to stay aside Christians as a Christians or Israel. Kayaknya kita sebagai orang percaya itu kita justru harusnya menjadi orang-orang yang nggak cuma berpihak, oh saya berpihak pada orang Israel gitu ya, karena ini yang beneran. Ya, kenapa kita berpikir jauh lebih luas, seperti apa yang sudah Tuhan lakukan juga, dia mengekspand perjanjiannya dia. Bahwa kitalah adalah orang-orang pilihannya dia, dan sebagai orang pilihan, apa yang Tuhan Yesus inginkan adalah membawa damai kepada setiap orang. Membawa damai artinya nggak mungkin Tuhan berpihak pada orang yang menindas atau Tuhan yang mengirimkan rudal ke satu negara kepada negara yang lain, siapapun negara itu. Tapi yang Yesus selalu lakukan adalah dia berpihak pada orang yang tidak bersuara, orang yang merasa bahwa kayaknya nggak bisa bersuara akan apapun dan menjadi korban. Yesus selalu hadir buat mereka. Dan yang menarik tadi apa yang Hatim sudah bagikan adalah sebagai orang percaya, bagian kita adalah coba untuk menyentuh mereka. Sebarkan Injil, itu adalah bagian kita. Dan mencoba menyentuh juga kehidupan orang-orang yang belum percaya pada Kristus, agar mereka juga bisa menemukan kedamaian seperti yang kita dapatkan. Sehingga ketika ada damai, akhirnya kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang baik, dan kita mengharapkan hal yang terbaik untuk kejadian konflik di tanah Israel dan Palestina. Dan yang paling penting, karena banyak orang Kristen, banyak orang percaya yang tinggal di Israel, banyak orang Kristen yang tinggal di Palestina. Ketika kita mensupport mereka, artinya kita juga sudah mensupport garam di sana, agar konflik ini bisa terdak, karena ada garam dunia yang bisa menggarami keadaan di sana. Hatim, is it okay if I introduce your ministry as a closer? It's fine. Yeah. Okay. Dan teman-teman, tamu kita hari ini yang tadi sudah membagikan adalah Hatim. Dia sekarang online bersama Plan and Leading the Way Ministries di Amerika sebagai translator bagi program-program khotbah Dr. Michael Joseph untuk Kingdom Sat dan Malawi TV yang reach out ke Timur Tengah. And it's such a grace if we can meet you, Hatim, and also you can share your heart today with us. So thank you. So for the eyes opening for the Indonesians, for us as a believers, so we know now how to react right through this conflict. And you also remind us through the verse that we are the peacemakers, and as peacemakers we can call as a child of God. So thank you Hatim for your time, thank you for your heart, thank you for your patience, dan terima kasih juga buat Pastor Randy, ya Pastor Randy, thank you juga buat El yang udah nggak bersama dengan kita, bukan maksudnya udah leave kita ini. Dan juga thank you buat Chris, buat Om Chris yang udah bareng-bareng sama kita di Selasa Berbagi pada hari ini. So thank you teman-teman. Buat semua hal yang sudah kamu dengarkan kita hari ini, dan apa yang sudah kita bagikan juga bisa membuat kamu juga untuk mengambil keputusan yang benar ya. Itu yang kita inginkan. Oke, thank you teman-teman, thank you semua. Thank you for having me. Thank you, Hatim. Thank you, Hatim. God bless you guys, and yang pastinya kita semua mau untuk kita semua melakukan hal yang benar di dalam Tuhan. God bless you.